Konstruksi bangunan 3 ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah NW Leneng Praya Lombok Tengah diduga dikerjakan asal-asalan oleh kontraktor dan konsultan perencana proyek. Tampak air masih menggenang imbas atap bocor saat hujan yang terjadi kemarin. Air hujan hampir menggenang setengah ruangan kelas, khususnya kelas 2. Terlihat di beberapa titik atap terdapat bekas rembesan air sisa hujan. Bagian paling parah terdapat di pojok selatan bangunan kelas 2 yang saat musim hujan air mengalir deras. Bukan hanya itu, lantai ruang kelas juga diduga tidak rata termasuk pipa instalasi listrik juga tidak terpasang. Kondisi ruang kelas tersebut membuat Ketua Yayasan MINW Leneng Praya Abdul Hakim merasa kecewa dan mempersoalkan hasil pengerjaan. Abdul Hakim menyampaikan sebagai Ketua Yayasan, pihaknya merasa kecewa dengan hasil pekerjaan karena atapnya masih ada bocor dan merembes sehingga mengganggu proses mengajar yang siswanya berjumlah 214 orang. Pihaknya sudah mengingatkan kontraktor untuk segera dilakukan perbaikan, namun pihaknya merasa tidak puas dengan jawabannya. Sementara bangunan yang sedang dikerjakan lanjut Hakim belum diserah terimakan, namun sudah bermasalah. Ia menuturkan, saat hujan besar pertama pihaknya sudah menyampaikan keluhan tersebut ke kontraktor supaya disesuaikan dengan perencanaan. Termasuk harus ada konsol atau penompang belakang bangunan sehingga air tidak masuk ruang kelas. Lebih lanjut, Hakim menyampaikan terdapat beberapa titik rembesan air sehingga pihaknya meminta agar segera diselesaikan rembesan tersebut, termasuk konsol samping. Terlebih musim hujan akan sudah berlangsung, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu ratusan anak-anak yang belajar. Baginya, percuma ada bangunan baru jika kemudian anak-anak tidak bisa belajar. Bukan hanya soal kualitas konstruksi bangunan, Hakim juga mempersoalkan instalasi listrik sama sekali tak terpasang. Berbagai persoalan tersebut membuat Hakim menduga proyek dikerjakan asal-asalan. Hakim mengharapkan supaya pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan dalam menentukan pemenang tender agar selektif. Seharusnya konsultannya benar-benar bisa merencanakan sesuai dengan bentuk bangunan. Pihaknya mengaku tidak mengetahui bagaimana proses penunjukan pemenang tender. Semestinya tender dilakukan lebih selektif. Selain itu, ia meminta supaya konsultan jangan asal membuat perencanaan namun juga dipikirkan dampak setelah terjadinya pembangunan. Sementara itu, Kabid Sekolah Dasar Dikbud Lombok Tengah Jumadi saat dihubungi wartawan belum menjawab pertanyaan wartawan. Wartawan Tribunnews Lombok akan terus menghubungi pihak Dikbud Lombok Tengah untuk mendapatkan penjelasan soal apakah perencanaan proyek sudah sesuai dengan pelaksanaan. Pak Hakim, boleh dijelaskan seperti apa hasil pengerjaan dari bangunan yang ada di MINW Leneng ini sendiri seperti apa? Gitu? Ya, jadi hasil pengerjaannya saya selaku Ketua Yayasan Madrasah MINW Leneng ini rasa kecewa ya dengan hasil pekerjaan ini karena masih ada bocor, merembes, hasilnya itu sampai bocor kemarin mengganggu proses belajar mengajar anak-anak. Nah, saya sih sudah mengingatkan kontraktornya untuk seperti apa ini. Tapi jawabannya nanti adalah memang seperti itu, kali akan dilanjutkan di lantai 2. Nah, pengalaman saya bilang ada bangunan di depan itu puluhan tahun itu tidak kita naikkan, tidak bocor. Nah, hari ini belum diserah terimakan sudah bocor. Kemarin sudah 2 kali hujan besar. Hujan pertama kali sudah saya sampaikan. Nah, kalau jawabannya itu ya cat misalnya tidak ada di situ. Nah, itu adalah inisiatif. Kalau saya harusnya bagaimana yang ada di dalam perencanaan itu saja. Nah, tentu dari sisi perencana juga pas juga harusnya direncanakan ada konsol di belakang sehingga air juga tidak masuk sewaktu proses belajar mengajar. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi lah dari hasil pekerjaan ini. Sementara di luar juga begitu, air banjir kalau di luar. Jadi kalau memang ini ada videonya kemarin udah 2 kali itu. Nah, harusnya dari sisi perencanaannya itu dari awal dulu itu. Dan itu saya sangat kecewa terhadap kualitas dari pengerjaan itu. Padahal kita proyek ini ditender dia
ditender oleh pemerintah daerah lewat PBJ, pengadaan barang dan jasa. Itu sebenarnya kalau proyek ini pakai tender gitu kan, mestinya hal-hal yang seperti kejadian hari ini tidak boleh terjadi gitu kan, karena itu kan banyak rekanan yang apa namanya, yang turut serta di sana gitu. Dan akhirnya kemudian pengerjaan dari hasil tender ini sangat mengecewakan. Bocor, rembesan, lantai tidak apa namanya, tidak rata, terus instalasi listrik tidak ada gitu. Nah ini kan persoalan-persoalan yang sesungguhnya harus tercover di sana. Listrik misalnya berapa sih nilai pengadaannya, sebenarnya pengerjaannya kan tidak banyak gitu kan, tapi ternyata tidak ada gitu kan, sehingga dalam hal ini terhadap Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.